Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat, serta bahagia tentunya. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Bastory edisi Senin 12 Januari 2026. Tribuners, seperti biasa di Tribun Bastory kami selalu mengangkat tema menarik dan juga inspiratif tentunya. Dan di sore hari yang cerah ini, Tribuners, tema yang akan kita bahas di Tribun Bastory kali ini adalah mengulik kisah Bribda Arni Silva Patipeiluhu, poluan peraih 15 medali. Nah, Tribuners, untuk kalian yang belum tahu, jadi Bribda Arni Silva Patipeiluhu ini merupakan seorang anggota Polri pada Polda Maluku ya, yang juga merupakan atlet dayung, juga saat ini itu merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Ambon semester 5. Nah, kita akan nanti gali seperti apa sih kisah dari Bribda Arni ini sampai bisa mendapatkan 15 medali, kemudian juga itu ya, menjadi seorang anggota Polri tetapi bisa berprestasi dengan sangat hebatnya. Nah, Tribuners, untuk membahasnya sudah hadir di studio Tribun Ambon Bribda Arni Silva Patipeiluhu. Tapi sebelum kita berkenalan ya, saya mau mengingatkan kepada Anda yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, mau nanya-nanya nih tips supaya bisa jadi atlet yang berprestasi, silakan aja ditulis di kolom komentar Tribuners, karena kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Oke, langsung aja kita sapa, sudah hadir di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Bribda Arni Silva Patipeiluhu, anggota Polri Polda Maluku dan juga atlet dayung. Halo Kak Arni, selamat Halo Kak sore. Put, selamat sore. Apa kabar hari ini Kak? Baik banget Kak, Baik apa banget. kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Iya, Sehat ya. sehat. Semangat hari ini Iya ya Kakak harus. ya. Aduh, terima kasih banyak udah hadir di studio kami. Hari ini mau berbagi cerita menarik dan juga inspiratifnya kepada Tribuners di rumah. Kak, hari ini dari mana? Tadi Dari kantor, dari kantor iya langsung ke langsung ke sini ya. sini, iya. Wow. Kita udah janjian hari ini Iya, untuk diskusi, kita berbagi cerita hari ini untuk Tribuners. Nah, pertama-tama Tribuners, sebelum kita mengulik, membahas lebih jauh tentang kita Kak Arni, saya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu by the way ya Tribuners, karena Kak makasih Arni Kak. ini baru aja berulang tahun yang ke-22 Iya ya, betul, pada tanggal 11 Januari kemarin. iya. Sesuai ya sama judul lagu 11 Januari ya. Dan Iya, hari ini kita ngundang, mungkin bisa jadi kado juga kali ya. oh iya makasih. Oke, Tribuners yang mau ngucapin selamat ulang tahun juga boleh banget ditulis di kolom komentar aja. Berarti dapat ucapan banyak banget dong pastinya Iya dari pasti, teman-teman, iya, dari orang-orang dekat ya. iya bener. Gimana di umur 22 tahun mendapat banyak berkat ya, menjadi inspirasi juga untuk banyak orang di luar sana, gimana perasaannya dan mungkin apa harapannya di umur yang baru ini, Kak? Oh perasaannya ya nggak nyangka juga sih di Hmm. seumur ini bisa menjadi inspirasi bagi. Semoga ini bukan menjadi awal dalam Masih muda tahun yang banget baru, iya. dan masih panjang juga Iya, ya betul. perjalanannya ke depan. Oke. Oh iya, kemarin itu kita sempat ngundang Direktur Utama Universitas Terbuka Oh, Ambon dan beliau sempat mention bahwa ada salah satu mahasiswanya yang sangat berprestasi, anggota Polri. Nah, iya. yang dimaksud ini nih Oh, Tribuners Kak Arni iya. ini. Oke, Kak. Nah, Tribuners, kalian mungkin bisa lihat ya di depan kami, ini ada sekitar 15 Iya, medali yang diperoleh oleh Kak Arni, baik dari tingkat nasional hingga iya, internasional. Wow, aku jadi merinding ya Tribuners melihat medalinya sebanyak ini. Aduh, kita punya satu aja enggak ya? Ini bisa raih 15 medali. iya, Mungkin Kak Arni bisa cerita sedikit bagaimana sih awal mula perjalanannya dari pertama, berarti sebelum menjadi anggota Polri ya, iya betul. itu udah menjadi atlet Menjadi dayung. Gimana cerita awalnya? Kok bisa gitu? kalau tanya kok bisa, saya juga Mhm. bertanya kok bisa Kok bisa gitu ya? ya, Emang karena kuasa Tuhan emang banget ya? nggak ada, pikiran atau emang Mhm, nggak ada terlintas akan menjadi atlet dayung. mhm. Karena saya sendiri juga nggak tahu atlet dayung itu tuh kayak gimana, selama ini tahu Oke. cuman kan
perahu biasa, Mmm, perahu mhm. belang misalnya gitu kan, Kak. Dan saya juga kan tinggal di K3, paling Mmm, kalau sesekali paling main ke kampung, itu dayung biasa-biasa aja, biasa ya, tapi untuk menekuni nggak ada kan, Kak. Dan kalau awal masuknya tuh kebetulan ada tetangga saya, dia lihat karena Mmm, dari postur badan dan saat itu tuh oke. ada merekrutmen atlet juga, karena Mmm, setiap 6 bulan harus ada perubahan SK oke. gitu katanya. Mmm, Jadi dia usul lah nama saya karena emang berdasarkan postur badan menurut dia masuk nih. masuk itu Jadi di tahun berapa, Kak? 2017, kalau untuk sebenarnya sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya juga, tapi Mmm, pasnya itu 2017 sih, Kak. Iya, 2017 berarti saat itu usia Kak Arni baru sekitar 13 tahun. 13 tahun Iya ya? sekitar iya 13 tahun Oke. kurang lebih gitulah. Iya masih SMP kelas 3. Ya Mmm. makanya jadi dia, sampaikan ke pelatih dan pelatihnya datang, lihat secara langsung gitu. Dan ternyata Kak Arni ini memenuhi standar Iya yang mereka inginkan ya iya untuk rekrutmen atlet tadi. iya Oke, nah setelah itu berarti langsung ikut, pelatihan dong di iya sana langsung ya? masuk, iya. Di ini ya Iya PPLP di berarti ya, PPLP. Pusat Pendidikan dan Latihan Iya Pelajar. benar. Nah, berarti memang dari awal itu tidak terlintas, tidak punya cita-cita untuk menjadi Iya. seorang atlet. Kalau untuk anggota Polri sendiri gimana? Apakah juga pernah punya cita-cita dan pernah terlintas mau jadi anggota Kalau Polri? anggota sih pernah Oh, terlintas, pernah iya. ya? Kalau atlet memang ada, tapi untuk dayung nggak ada. Lebih Hmm, senang kayak ke bulu tangkis gitu, karena oke. olahraga, oh suka nih main bulu tangkis, Suka tapi main kalau bulu dayung tuh tangkis. nggak ada gambaran sama sekali. Oke. Iya. Jadi emang semua, ya Kak Arni ikut aja ya, Iya, takdir mengalir, membawanya iya kemana mengalir. iya bener. Oke. Nah, berarti saat dipanggil ya, Iya direkomendasikan ya oleh tetangga itu, berarti kan harus ada koordinasi juga dengan keluarga. Nah, iya gimana tanggapan keluarga saat itu saat tahu bahwa, Kak Arni ini mau direkrut menjadi atlet dayung? iya. Kalau kalau mama papa saya sih awalnya, karena saya juga nggak biasa jauh dari keluarga, mungkin nggak Mmm, biasa tinggal jauh gitu kan, karena kan mhm, Mengharuskan kita harus masuk asrama. Awalnya mhm. emang belum setuju, tapi lama perlahan kalau mama udah bapak ya memang masih kayak bimbang gitu ya. Karena namanya juga Mmm. anak cewek kan. Iya, anak bungsu Iya lagi iya kan anak ya? bungsu. Oke. Ya perlahan-perlahan mulai setuju, akhirnya sampai sekarang setuju. Oke, Iya dan pasti orang tua bangga banget ya iya dengan begitu. prestasi yang sudah diraih sejauh ini, dengan 15 medalinya, bahkan sampai ada medali internasional juga ya, Tribuners. Mungkin karena kita, mau lihat dong, ini medali dari mana aja, mungkin bisa diceritain Oh iya, satu-satu ke Tribuners, supaya kenal nih. iya. Yang Kalau pertama dulu, yang mana pertama yang yang diraih? ini ya, pertama saya ikut kejuaraan di Sulawesi Tenggara, Bau-Bau, Oke, nomor itu yang double school. mhm, Saya pasangan sama Kakak Helmin Hatu. Jadi mmm, turun pertama jarak 1000 meter. Medalinya emas ini yang pertama, mhm, ini kejuaraan PPLP. mhm. Ini kedua kejuaraan PPLP juga, ini medali perunggu, di Jambi. Jarak, sama Nanda Opir. Beda Oke, orang, nomor yang sama juga, woman mmm, double school. mhm, Kalau ini Prapon untuk kualifikasi PON 2021, ya ini 2021. di Jawa Barat. Ini medali Mungkin perunggu, bisa kita iya. tunjukin ya. Oh iya, oh iya ini medali perunggu, ini saya Mhm. turun woman quadruple, itu pendayung 4 orang. Oke, Ya, jadi sama teman 3 ya? ya sama teman 3. Kalau ini Popnas 2019. Mmm, Ini jaraknya 2000 meter, pasangannya sama kayak Helminatu juga ini. Terus kalau ini 3 ini PON 2021, saya mmm, dapat 2 perak, 1 perunggu. 1 Saya main, perunggu. yang perak pertama ini saya main, like woman double school. Mhm, Jadi itu, 2 orang tapi dia tuh kelas ringan, jadi harus pakai berat badan gitu, Kak. oke, Iya. Kalau ini perunggu, saya juga main double school tapi dia nggak pakai berat badan, jadi open mmm, Nah, kalau ini
4 orang quadruple, woman quadruple. Pinjam Kak. 3. Oh iya, boleh boleh boleh. Wah, Tribuners ini cukup Iya. berat ya. Ini berapa ons kira-kira ya? Kurang lebih mungkin setengah ons kali. Nah dari Oke. sini ini yang bikin saya jadi polisi ya gini medali ini ya. Oh. Ya. Oh, nanti kita Iya, ceritakan lagi, cerita. tapi tunjukin Ya. dulu lagi. Udah nih, Mm-mm. setelah jadi polisi res lah 1 tahun kurang lebih, 1 tahun Oh. lebih. Ini prapon Kak untuk PON Aceh kemarin. Jadi saya turun 3 nomor, 3 medali emas juga. Jadi ini woman double school, quadruple sama rowing pantai, rowing beach sprint. Jadi yang kategori mix. Jadi saya sama cowok, bukan sama cewek. Jadi campuran ya Kak. Kalau ini 3 ini PON Aceh Sumut kemarin Kak. Ya saya dapat 1 perunggu, 1 perak, 1 emas. Wow, Iya. lengkap ya semuanya. Ini lebih berat, agak lebih berat sih dari Iya. Wow. Ini bisa ketunduk nih kalau orang terus ya. Iya. Saya mau tes Iya. kapan lagi kan? Iya. Wow. Siapa tahu nanti next ya. Boro-boro Kak, tapi Iya. ya semoga lah dapat Iya. medali di hal lain. Wow. Tribuners baru pernah lo nyentuh langsung. Itu ya. Terakhir ada apa lagi Kak? Kalau ini, nah ini 2 ini saya kejuaraan internasional. Oh, ini yang kemarin yang pertama kejuaraan Asia Rowing Beach Sprint Championship di Pattaya juga di Thailand. Saya dapat perak. Nah ini yang kemarin SEA Games. Oh. Ya, yang dapat perak juga. 2 internasional Iya, berarti ya. baru 2. Semoga next masih banyak lagi Iya, ya. amin. Pastinya ya kita mendukung dan mendoakan semoga amin. bisa terus berprestasi di dunia atlet dayung ini ya Kak ya. Iya. Wow. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Aduh. Habis ini mungkin aku bakalan foto ya sama semua medalinya biar pamer gitu. Nah, tadi Kak Arni cerita bahwa saat mengikuti pelatihan itu harus jauh dari keluarga. Nah, itu tentu kan dari yang tadinya sering banget sama keluarga, tinggal dengan keluarga, lalu kemudian berjauhan, pulang pun hanya kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu sekali di hari Minggu aja. Nah, itu perasaannya seperti apa? Apakah awal-awal itu masih merasa berat, masih mungkin ada ya rindu-rindunya, ada sempat nangis atau gimana? Mungkin bisa diceritakan. Kalau waktu pertama saya ditawarkan jadi atlet, excited banget ya Kak. Datang, wah excited nih. Tapi kayak belum terlintas jauh deh orang. Pokoknya nggak ada terlintas lah. Belum tahu bahwa akan nanti berjauhan. Udah tahu sih, maksudnya udah tahu emang akan masuk asrama. Tapi kayak karena emang saya dulunya pengen jadi atlet gitu, kayak semangat gitu aja Kak. Udah pas sampai di asramanya ya Kak, langsung kayak bener-bener langsung kayak nyadar kalau bener-bener nggak akan tinggal gitu. Mas saya akan tinggal gitu jauh dari orang tua gitu, nangis gitu. Namanya juga masih anak-anak ya. Iya. Ya udah mulai beradaptasi terus menerus jadi suatu kebiasaan juga. Akhirnya kalau emang bisa pulang 1 minggu sekali ya udah pakai kesempatan itu. Kebetulan kan dekat Karpan ke Kayu Tiga kan, ya itu. Oke, berarti di Karpan itu tinggal di Karpan di asrama selama berapa tahun? Saya dari 2017 sampai 2021. Iya, 4 tahun ya? Iya, dari SMP kelas 3 kan. Sampai SMA kan di PPLP kan sampai SMA doang Kak. Oke, berarti lulusnya 2021. 21, ya. Nah, kemudian bagaimana ceritanya sampai bisa menjadi anggota Polri? Ya jadi Kak dari itu ya Kak yang tadi saya bilang 3 medali ini. Ya karena setelah ikut PON saya kan dapat 2 perak, 1 perunggu. Kemudian saya tuh pikir nggak ada penerimaan, memang kayak terlintas nanti pengen tes polisi juga, tapi sebelum ada itu ya, sebelum mendapatkan medali ini memang sudah ada terlintas. Ya, sudah ada niat pengen kalau memang saya belum lanjut kuliah, saya ambil dulu tes gitu kan Kak. Ya udah tahun depan gitu, padahal di akhir tahun ada penerimaan untuk jalur prestasi. Kebetulan saya karena PON, jadi saya masuk daftar. Akhirnya dari situ jadi anggota polisi. Oke, jadi saat itu
kurang lebih punya 13 medali ya? Eee, enggak Ada kayaknya tiga deh. tiga ini 2 terakhir? Ini, yang Oh ini ini ya? terakhir semua. Oh ini Jadi terakhir. kurang lebih 2, 4, 7. 7 ya? Iya, 7. Oke. Kalau yang ini ke sini setelah jadi polisi, ini ke bawah sebelum. Iya, Oh, dengan berbagai prestasi yang diraih tadi kemudian membuka jalan sehingga Kak Arni ini bisa, tes iya, masuk anggota Polri lewat jalur prestasi yang iya, dibuka oleh Kapolri saat itu ya? iya, Hmm. jalur Rekpro, ya Mhm. Kak. Oke. Nah, untuk menjadi, Kak Arni saat ini dengan berbagai prestasi yang diraih, tentu selain kerja keras dari Kak Arni sendiri pasti ada dorongan, dukungan, dan juga doa dari, orang-orang di balik Kak Arni. Di balik kesuksesan Kak Arni Iya, pasti ada orang-orang yang berjasa. Nah, siapa aja yang kemudian, berjasa selama perjalanan Kak Arni ini dan mungkin bisa disebutkan iya. satu-satu, mau disapa juga pasti Oh, nonton iya, dong. iya. Oh, kalau dari yang pastinya ya Kak, semua pasti dukungan banyak. Salah satunya saya ambil mulai dari kalau dari Polri tentu Kapolda sangat, mensupport, Mhm. kemudian Padir saya juga, Dirpol Airut, kemudian kalau support keluarga juga kan jadi suatu, eee, penyemangat gitu Mhm ya Kak. mhm. Setelah itu juga dari teman-teman terdekat dan juga Mmm, yang pastinya yang paling dekat saat, eee, kita tanding yang pasti dukungan pelatih ya Kak, karena oke, tanpa mereka juga mhm, kita nggak bisa gitu nggak bisa. setiap program mereka gitu. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Kapolda, kemudian Bapak Dirpol Airut atas, dukungan selama ini buat saya, sehingga saya bisa walaupun sudah menjadi anggota Polri masih dipercayakan untuk mengukir prestasi. Karena memang, eee, ya itu tadi ya, selain membanggakan Kak Arni dan juga keluarga, tentunya menjadi kebanggaan Polri, khususnya Polda Maluku, Iya, lebih khusus lagi Polairut, iya, ya, kemudian juga Indonesia pastinya karena sudah ada, medali internasional yang iya, diraih kemarin ya. Nah, di antara semua medali ini, tentu dong, semua berharga gitu, tapi iya. kalau boleh dipilih satu yang menurut Kak Arni paling berharga, tadi ya semuanya pasti Semua iya berharga pasti gitu, ya. tapi kalau bisa diceritakan yang paling berkesan, yang mungkin paling mengharukan atau paling, kerja kerasnya tuh lebih ekstra lagi yang mana, Kak? Kalau itu kayaknya pertanyaan berat deh, karena semua punya Punya masing-masing masing-masing iya, berkesan ya? iya. Oke. Kalau pasti kalau kita kalau dia atlet nasional pasti standar paling tingginya kan Hmm. PON kan Kak, jadi Iya pasti iya. kerja kerasnya pasti yang PON. Kalau Mmm, sekarang saya internasional kan baru 2 ya Kak. mmm, Kebetulan ya yang tentunya yang SEA Games mhm, kemarin ya mhm Kak, mhm. itu. Oke, berarti ini ya, Iya, pengalaman, luar biasa sampai ke luar negeri. Berarti iya, itu pertama kali ke luar negeri? iya. Oh, gimana perasaannya saat itu? Tentu senang juga, Mmm, kan belum tentu juga ya Kak, kita kalau nggak jadi atlet belum iya tentu nggak juga mungkin pergi belum ya. tentu ke luar negeri kan? Iya, jadi kayak nggak bersyukur aja Nggak karena sudah expect bisa ya? iya, sudah bisa sampai sini gitu dan bisa Mmm, lihat dunia luar, maksudnya kok mhm. bisa nggak kepikiran bisa ke luar negeri juga gitu, iya, Iya ya, karena iya, kalau, nggak ada jalur seperti ini rasa-rasanya tuh mau keluar daerah aja tuh iya, kayak susah juga kan. kan, apalagi dengan pekerjaan saat ini juga. Iya, Tapi dengan, jalur prestasi, jalur atlet ini Kak Ani sampai bisa ke Thailand. iya, Dari yang tadinya mungkin cuma dengar namanya aja iya. Thailand, bahkan kotanya aja Chonburi ya? Jeonbuk, iya di Pattaya Hmm, saya. itu bahkan mungkin nggak pernah dengar namanya, tapi Iya, tiba-tiba langsung ke langsung sana ke ya? sana, iya. Wow. Kalau yang paling mengharukan, kira-kira buat Kak Arni menitikan air mata mungkin? Ya itu Kak, kayaknya semua deh karena Semua ya? masing-masing punya prosesnya sendiri Oke. kan, beda. Ada yang mungkin sebelum tanding harus final saya ada sakit gitu, Mmm. Wow, jadi yang mana tuh yang saat eee, finalnya lagi sakit?
besok ini, kemarin waktu saya mau dapat emas itu kan Mmm. yang ini PON kemarin 2024 sempat Mmm. final, sempat mau sakit juga, tapi ya bagaimana harus semangatin diri Diri sendiri sendiri ya, karena dan pastinya nggak dapat bisa ditunda dukungan juga lagi. Iya, dan doa dari iya, orang-orang iya terkasih, apalagi iya, orang tua pastinya ya, doanya nggak putus nggak siang putus, malam. iya, Oke. Nah, saya sempat baca ya di artikel saat Kak Ani kemarin, diwawancarai oleh reporter kami. Ani mengatakan bahwa Tuhan membawa Kak Arni sejauh ini bukan untuk gagal. Dan Kak Arni percaya bahwa setiap dayungan itu punya makna. mhm. Nah, apa makna dari setiap dayungan bagi Kak Arni sendiri? Kalau menurut saya setiap dayungan itu mempunyai makna, itu berarti sekali mendayung itu segala proses saya tuh saya percaya bahwa Tuhan itu pasti mengutus saya sejauh ini yang pastinya bukan untuk gagal ya, Kak. Terus, setiap dayungan itu bahwa saya percaya bahwa segala sesuatu tidak akan sia-sia. Dayungan ini akan membawa saya lebih jauh lagi, lebih mengenal segala yang tadinya belum tahu menjadi tahu, segala yang mungkin saya tidak bisa, nggak terbayangkan akan Mhm. tergapai dengan kesuksesan-kesuksesan yang ada. Iya, Wow, saya sampai merinding ya Tribuners, bahwa memang setiap, dayungan itu punya makna dan inilah iya, hasil dari satu 2 kali dayungan yang Kak iya, Arni lakukan, akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa ya. iya, Ini punya 15 loh, bayangkan. Belum lagi, penghargaan-penghargaan yang diberikan dari kepolisian iya, sendiri kan saya lihat kemarin juga ada dapat, PIN kalau nggak salah iya, ya, PIN emas dari Kapolri, iya, Kapolri, kemudian peng juga penghargaan dari Bapak Kapolda, penghargaan-penghargaan iya, lain ya. Wow, luar biasa banget Kak Arni. Nah, tentu dari iya, 2017 hingga saat ini dong hitungannya iya, masih terus, berprestasi. Pernah nggak sih, di titik kayak Kak Ani merasa udah capek, capek. pengen istirahat, merasa terlalu memaksakan diri atau Iya, seperti apa? Pernah nggak ada titik seperti itu? kalau pertanyaan itu saya tidak bisa pungkiri ya, Mmm. pasti ada ya, titik di mana udah apalagi kalau di mana saat kejar-kejar target tapi belum Mmm. gapai itu Wow. udah stres gitu kan, Mmm. udah, "Oh gimana nih?" Udah semaksimal mungkin tapi kok sampai sini gitu, kayak Mmm. udah stres gitu kan. Ya pasti udahlah, udah capek gitu, tapi kembali lagi ke diri masing-masing, nggak ada yang maksain kamu, Kak. Karena saya sering dengar karena pernah ayah saya ngomong, Mmm. "Tidak ada yang memaksakan kamu, jadi Mmm. kalau apa yang sudah kamu putuskan, jadi harus yakin. Mhm. Sampai memang benar-benar Tuhan bilang tidak bisa, berarti memang sudah." Mmm. Jadi kembali lagi ke motivasi awal. Saya datang sini, saya mendayung, nggak ada yang paksa, nggak ada karena Mmm. jadi harus lakukan dari hati, jadi akhirnya bangkit lagi semangat itu, Oke, iya. harus mempertanggungjawabkan Iya, pilihan iya ya. betul. Oke, wow, luar biasa sekali ya perjalanannya. Nah, awal pertama kali menjadi atlet itu kan pastinya belum langsung diutus atau diutus untuk Iya, mengikuti, lomba. lomba Iya, kan. Awalnya itu kalau nggak salah jadi cadangan iya ya. benar. Nah, itu gimana tuh pas pertama kali ikut tapi, Jadi belum saya iya dilombakan iya, ya, iya. hanya jadi cadangan. Gimana perasaannya saat itu? Yang pastinya pertama kan belum pernah juga kan itu berangkat kan, Mmm. pertama kali naik pesawat istilahnya. Iya, jadi itu 2017 di Mmm. Palu, jadi berangkat, ya udah berangkat nih senang. Tapi pas lihat teman gitu kan, naik podium terus kita lihat dari bawah kok Mmm. langsung kayak mulai muncul motivasi gitu, suatu saat nanti saya yang berdiri di situ, nggak mau Mmm. lebih enak yang naik daripada Mmm. yang nonton Yang gitu nonton istilahnya. ya. Jadi nggak mau, jadi dari situ mulai tekad-tekad muncul. Berarti mulai muncul bahwa kalau saya setiap pertandingan harus ada naik podium gitulah, Mmm. itu menjadi motivasi sih Oke, bagi itu saya. 2000 berapa? 17, ya 17. di Nah, Palu, medali pertama yang diraih itu berarti 2018. oh 1 tahun Iya, setelahnya ya? iya. Itu Oke. bulan Agustus kita ke Palu, Mhm. tahun 2018 nanti di bulan Juli, Itu di baru Bau-Bau, mendapatkan iya, medali pertama ya? iya.
Pertama tuh dapat apa? Emas. Emas ya? Iya. Wow, pertandingan pertama aja udah langsung dapat emas Iya, loh. Jadi ini banyak banget emasnya beragam. loh, Tribuners. Kalau dijual boleh. Ada yang mau beli nggak? Oke, Kak, setiap perjalanan pasti punya tantangannya Iya. masing-masing gitu. Nah, di dalam perjalanan Kak Arni sejauh ini apa menurut Kak Arni tantangan paling besar yang dihadapi sejauh ini? Kalau tantangan yang paling besar itu diri sendiri sih. Hmm. Karena menurut saya walaupun omongan orang ya, kalau misalnya ada mungkin orang yang nggak senang atau nggak suka lihat, kan kadang pasti ya nggak bisa dipungkiri mungkin ada yang nggak suka sama kita. Ya tapi balik lagi ke diri sendiri, kalau kamu tanggapi ya sudah, ya prinsip saya mengalah bukan berarti kalah. Jadi kayak nggak usah buang-buang energi untuk menanggapi hal itu. Jadi mending fokus aja ke diri sendiri. Ya itu diri sendiri itu yang kadang mau yang tadi kakak nanya, pernah nggak kepikiran untuk nah itu diri sendiri itu yang susah banget untuk bangkitkan semangatnya sih itu Kak. Jadi bagaimanapun kembali ke diri sendiri, karena yang nanti toh yang nanti bertanding juga kan kita bukan orang lain gitu. Jadi harus bisa mengendalikan diri Iya sendiri ya, benar. mengendalikan emosi Iya ya. semua mental semuanya. Oke. Nah, saya mau tanya lagi. Dari semua medali yang sudah diraih, banyak banget tentunya. Dan Kak Arni sendiri juga pasti masih ingin meraih medali-medali lainnya. Tadi Iya. sempat bilang semoga di kejuaraan internasional bisa dapat emas karena ini dapat Iya. perak ya 2. Iya. Nah, apa cita-cita paling besar Kak Arni di dunia atlet ini? Apalagi yang masih ingin diraih dan mungkin kejuaraan bergengsi apa yang Iya. ingin diikuti? Yang Kalau menjadi mimpi ya? mimpi ya, kalau semua atlet kalau pasti pengen banget dicapai tertinggi seorang atlet, apalagi atlet internasional pasti pengen juga ke Olimpiade, ada Asian Games, kejuaraan ya pasti saya juga pengen kayak gitu juga ya pastinya dengan itu sih pengen gapai sampai situ ke mungkin Asian Games atau Olimpiade gitu atau kejuaraan dunia, pokoknya kejuaraan yang ya Internasional ya. cobalah semua kalau Tuhan mengizinkan. Selama masih ada umur panjang, masih Ya, muda juga, perjalanannya masih panjang ya, banget dan ya sekalipun Karni ini menjadi anggota Polri nggak ada halangan atau ya, batasan, justru malah dari kepolisian sendiri sangat mendukung, iya mensupport, benar, mendukung ya, ya, mendorong terus kalau bisa ya apapun prestasi yang ingin diukir, kejuaraan-kejuaraan yang ingin diikuti ya didorong terus iya ya sama benar. kepolisian ini. Nah, saya mau tanya apa arti medali-medali ini bagi Kak Arni? Dan mungkin pernah nggak sih ada di momen yang kayak sendirian terus melihat medali-medali ini kemudian merenung dan ya mungkin ada pembicaraan Oh, dengan diri sendiri gitu. ya. Pernah nggak sih Kak? Kalau ada ya paling kayak kalau lebih ke mungkin kalau menonton medali lama nggak terlalu sering sih kayak paling cuma kayak scroll HP lihat naik podium gitu. Memang pasti ada lah kayak. Kalau menurut saya arti medali sih bagi saya tuh ketulusan sama kesabaran sih. Ya karena kalau saya tidak sabar, saya tidak bisa mendapatkan semua ini sih. Kalau karena emosi kan kadang bisa mengkacaukan semua sih. Menurut saya itu sih kan. Kesabaran dan Iya, ketulusan ya. iya, sama kerja keras. Karena kalau nggak sabar, ya udah bisa Iya, berhenti di bisa iya tengah benar. jalan juga kan. Apalagi udah lihat awal-awal itu kayak yang sulit. Masa remaja kan kita pengen main Iya gitu, dong, iya iya. iya iya. Kalau di Karpan kan banyak itu sering. Jadi kalau lagi latihan lihat orang lagi main, apalagi dari atas ya lebih pengen juga main tapi nggak bisa. Ya udah masa tapi nggak apa-apa sih, lebih baik berkorban di masa muda daripada hari tua menyesal sih. Iya, dan memang segala sesuatu itu butuh bayaran, butuh Iya, pengorbanan ya, pengorbanan iya dan benar. mungkin salah satu yang dikorbankan itu adalah Masa muda waktu, iya. waktu mungkin mau banyak Iya, main-main yang sama iya teman-teman, benar. waktu sama keluarga juga mungkin yang tersita Iya gitu ya. betul. Tapi dengan apa yang diraih tentu Kak Arni dan keluarga pasti bangga banget. Iya. Jangankan keluarga ya, orang-orang yang
melihat postingan-postingan Kak Arni, postingan-postingan kita yang Iya, mengangkat kisah Kak Arni aja tuh udah bangga banget, banyak iya. komenan-komenan positif gitu, apalagi keluarga Kak Arni pasti bangga banget dong tentunya. Nah, kita mau lihat dulu nih apakah ada pertanyaan yang masuk dari Tribuners. Kita mau ngecek di Facebook fanpage Tribun Ambon dulu. Wow, ini udah ada komenan-komenan yang masuk. Ini belum ada pertanyaan, tapi kita mau bacain komen Oh satu-satu. iya. Mungkin ada yang Kak Arni kenal atau ada fans-fans Kak Arni di sini. Ini yang pertama ada dari @Alia Putri. Halo Kak Alia. Oh Kak Alia. Kak Alia ini bilang dangkelai. Dangke apa? Dangke untuk prestasi Oh iya, yang diukir oleh Kak Arni terima yang berhasil kasih. membanggakan Maluku, kemudian Polda Maluku, Polri pada umumnya dan Indonesia juga. Kemudian dari @Ica Mirsa ZSTP. Ini nggak kenal ya kayaknya ya. Gimana? Iya, Nah, nggak tahu. ini dia bilang terbaik Ade Arni dengan 4 jempolnya. Lalu dari @Delsiana Patipeiluhu, mungkin kenal? Mungkin keluar. Oh, mungkin keluarga ya. Iya, Mantap malah Ade. keluarga. Wow, mantap. Kemudian dari @Brainstein, Arni Poluan berprestasi, semangat. Wah. Makasih. Nah, saya mau tanya, ini kan selain menjadi anggota Polri, Polda Maluku di Polairut, Kak Arni juga atlet dan saat ini merupakan seorang mahasiswa Iya, Universitas Terbuka Ambon. Masih ingin kuliah. Nah, iya, motivasinya apa? Dan memangnya kuliah sepenting itu menurut Kak iya. Arni? Kalau menurut saya sih pendidikan kalau memang dari kecil sudah ditanamkan pendidikan itu juga penting ya kan di Oke. luar saya sebagai pokoknya pendidikan prestasi akademik dan non akademik harus seimbang kalau memang Hmm. sudah ditanamkan dan memang Mm-mm. itu menurut saya betul benar sih karena selagi kita ilmu itu penting dimanapun kita ada tuh ilmu tuh menjadi pegangan utama sekuat mungkin saya bisa fisik bagus tapi selain itu juga saya harus ada tambahan ilmu karena bukan saja secara praktek tapi juga Hmm. secara pengetahuan juga harus ada jadi kalau menurut saya harus ada keseimbangan sih jadi di tengah kesibukan pun gimana pun kita berada harus pendidikan juga itu sangat penting karena nanti Hmm. menjadi aset masa depan kita juga. Oh, nah gimana respons apa ya teman-teman kuliah ataupun dari kampus sendiri terhadap prestasi yang Kak Arni raih? Berarti selama kuliah ini juga raihan prestasi berbagai Iya, eh, ini ya penghargaan ini udah didapat ya saat kuliah dong pastinya. iya Nah, benar. apa sih respon dari kampus? Kalau Gimana? iya, kalau saya respon bagus banget sih dari kemarin Bapak Direktur juga menawarkan saya untuk beasiswa Wow. prestasi. Jadi dari kantor sangat mendukung setiap kalau saya punya kendala, apalagi saya saat di luar mau ujian, saya sering Hmm. menghubungi pihak UT, Hmm. sering selalu bantulah secara Hmm. cepat dan tidak pernah eh, tidak pernah tidak bantu gitu. Iya, Ya jadi mereka sangat sangat baik. mendukung Iya, ya. sangat mendukung banget. Ya, Kak. Oke, Kak Arni ini pasti kan cukup dikenal dong karena sudah membawa nama Indonesia sampai ke kaca internasional. Udah mendapat 2 medali dari SEA Games ya Iya, kemarin. Nah, banyak dikenal. Pernah nggak sih kayak ke tempat-tempat umum kemudian ada yang kenal, oh ini kakak yang itu loh yang iya, eh, mendapatkan medali, yang ya mendapatkan medali iya. di Thailand. Ada yang minta foto kayak gitu-gitu ada nggak kak? Ada sih, Kak. Ada Iya, ya? ada yang kayak kalau saya jalan kok lihat, saya bilang Hmm. mungkin Kayak pernah lihat-lihat lihat terus di ya. mana Iya, gitu. kayak kayak muka Retno di mana gitu. Jadi Hmm. kayak liatin saya terus, sudah udahlah biasa. Ada ya. Ada ya. Kalau teman-teman sesama anggota Polri sendiri gimana responnya saat Responnya Kak sangat Arni? baik banget, eh, mendukung banget, hmm, mensupport banget. Bahkan dalam hal sekecil pun yang selalu ingatin saya gitu. hmm, Contohnya kalau
saya lagi duduk nanya-nanya ya suatu kalau mereka nanya berarti Mmm, peduli juga kan, jadi mmm. sangat mendukung banget, nggak pernah ini. Oke, Kak, saya mau tanya juga, selama menjadi atlet dayung, apa yang harus dijaga? Apakah ada semacam, pola makan khusus atau apa yang kemudian diterapkan untuk atlet ya, atlet dayung supaya bisa tampil lebih maksimal? Kalau pola makan yang tadinya, Kak Put nanya itu Mmm, penting juga, karena mmm, kalau kita istilahnya kalau sudah, mesin misalnya udah dijaga, tapi kalau masuk, apa namanya, alat yang lain mmm, gitu pasti dia merusak kan. Jadi mmm, kayak istilahnya tubuh kita juga kalau udah makan teratur, kalau udah datang nggak teratur itu berpengaruh, pasti kita mmm, rasa tubuh nggak kurang baik, enak ya itu ya, pasti dapat mengurangi performa kita juga kan, mmm. Kak. Fisik juga penting, karena kalau pola makan juga, apalagi kalau kita masih ada yang nomor kelas ringan atau apa ya itu kita harus jaga pola makan supaya terkontrol juga. Jadi Fisik apa yang nggak juga, boleh dimakan? nggak boleh dimakan ya paling yang berminyak, yang Oh, kelebihan, iya terlalu berminyak kan nggak bagus juga kan, Kak, nice. iya. Untuk olahraganya sendiri, ada nggak latihan-latihan khusus yang harus ke gym atau larinya harus berapa kali Ada seminggu? ada setiap minggu, jadi setiap minggu itu sudah terprogram ya, Kak. Jadi Mmm, ada kita nge-gym, ada kita sepeda, ada lari, ada mendayung, tapi kalau dayung itu setiap hari. mmm, Kalau kalau nge-gym itu lari itu dia mungkin dalam 1 minggu nge-gym 3 kali, lari berapa kali. Jadi udah terstruktur sih, Kak. Jadi semua semua penting sih, Kak. oh jadi itu juga sangat berpengaruh Iya, ya terhadap sangat berpengaruh. performance Kak Arni di setiap kejuaraan yang Iya diikuti ya. Nah, kalau Kak Arni ini kan berarti orang Tuhaha iya juga, orang Hatu juga, tapi iya, memang di sini bermukimnya di kayu Kayu tiga, Tiga iya. ya. Nah, saat pulang kampung tuh ada nggak sih yang kayak, mmm, "Arni gimana sih pengalamannya waktu di Thailand atau waktu mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional?" Ada yang kepo-kepo nggak? Ada Nanya-nanya, ada, kemudian iya. cerita-cerita gitu? Ada Ada nggak? ada, Gimana kalau gimana? nanya, "Gimana kemarin, beda nggak panasnya sama di Ambon?" Di Gitu. Thailand ya? Iya, Oke. Terus terus? panasan banget, panas yang mana Heeh gitu kan, heeh. cuacanya atau makannya gimana, itu sering nanya juga sih. Oke. Iya, banyak kalau gitu, terus sama pertanyaan saat lomba gimana gimana, Mhm. ada banyak. Ada juga nggak kayak pulang ke kampung terus keluarga ada yang ya memeluk dengan penuh keharuan, Iya, ada. sampai nangis-nangis kayak gitu? Ada, Oh, Kak, ada juga iya ya? Gimana iya. tuh ceritain dong, aku Oh, penasaran. ada saudara, apa, tante-tante gitulah, Apa dia kata mereka? "Wah, Arni." mungkin bangga mungkin sekali, nggak tahu juga ya, Kak, Heeh. sambil nangis gitu, tapi kalau saya udah terbiasa gitu mungkin ya, Kak, jadi ya udah. Mereka mungkin melampiaskan emosi apa, Mhm. ya emosi mereka ya, mungkin emosi sedih, apa namanya, sedih atau Berarti apa gitu, terharu, terharu iya. ya? Terharu dengan prestasi yang dibanggain. Nah, ada juga nggak sih kayak misalnya, keluarga yang datang ke rumah terus ngelihat medalinya banyak, berarti medalinya dipajang Iya atau dipajang iya, ya? kalau saya dipajang dibuat kayak horden gitu, Oh, iya kayak, apa namanya, besi gitu, mmm, digantung, iya. ada nggak keluarga yang datang atau teman-teman kemudian, lihat-lihat terus foto-foto sama medali-medalinya gitu pasti ya? Iya, ada Ada ya? pasti. Temen-temen deketnya gimana responsnya? Baik banget, ngedukung Mmm, banget, mhm, nge-support ya, apapun kayak support-nya dalam hal kecil, kalau ada latihan kasih semangat kata-kata, ya itu mmm. tanpa disadari kan itu juga sebagai alasan salah satu alasan kita untuk jangan menyerah. Iya Motivasi ya. iya Kalau kakak-kakak gimana? Ada nggak pesan-pesan khusus dari kakak-kakak Kak Ani? iya, ada ya, Kak, paling kalau kakak saya tekankan ya paling jangan lupa apapun itu, yang penting jangan lupa berdoa ya, pasti Mmm, harus andalkan Tuhan gitu. Karena kembali lagi kan kita kalau kalau nggak mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri, jatuhnya nanti kita angkuh kan, Kak, itu sih. mhm, dan apa semua yang diraih oleh Kak Arni ini tidak terlepas Dan dari campur tangan iya Tuhan ya dan ya doa-doa iya, keluarga benar. pasti. Nah Kak,
Itu tadi ya, keluarga pasti selalu support dengan doa juga tentunya. Di momen kali ini kalau keluarga mama dan papa atau panggilannya apa? Mama, papa. Mama, papa. Nah, mama, papa lagi nonton nih, kakak-kakak juga. Iya. Apa yang mau disampaikan kepada mama, papa, dan juga kakak-kakak keluarga? Eee, saya pengen sampaikan kalau mama papa terima kasih sudah mempercayakan saya, mengizinkan saya mengikuti Dayung, dan tanpa dukungan dari mama papa mungkin nggak bisa sampai saat ini. Dan terima kasih atas segala kesabaran, didikannya selama ini sehingga saya bisa ada sampai itu aja mungkin, Kak. Udah 22 2 tahun, iya. tahun, masih panjang perjalanannya, Ya, masih butuh amin. support terus, Iya, doa dan dukungan, oleh orang-orang terdekat, keluarga pastinya, dan ya semua orang yang kemudian iya, melihat prestasi Kak Arni dan mendoakan. Oke Kak, apa kalau tadi untuk keluarga, nah ini saya mau Kak Arni memberikan pesan untuk anak-anak muda di luar sana yang juga mungkin punya mimpi, baik menjadi Polri, anggota Polri ataupun juga yang mau menjadi atlet, atlet apapun itu. Apa yang ingin Kakak sampaikan? Mungkin pesan-pesan iya. atau tips-tips gitu, silakan Kak. Eee, pesan sa pesan saya pertama itu, jangan pernah berhenti bermimpi. Selagi kita masih ada kesempatan, berarti ada peluang untuk kita mencapai kesuksesan. Mmm. Apapun itu, selagi mimpi kita, atau cita-cita kita baik, ya gapai. Nggak usah menghiraukan omongan orang, karena yang tahu diri kita adalah kemampuan ya diri kita sendiri. Mmm. Jadikan suatu ocehan dari orang lain itu sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa apa yang mereka ngomong tentang kita itu salah, bahwa Mmm. jadi nanti jadinya mereka yang kena balik ke diri mereka itu. Mmm. Jadi apa yang orang lain Iya, katakan itu tidak mendefinisikan diri kita ya, iya, hanya kita yang bisa iya, mendefinisikan diri kita kita iya, sendiri. benar. Wow, luar biasa banget. Nah ini, Kak Arni terakhir, di usia ke-22 tahun ini, barusan kemarin Iya. berulang tahun ya 11 Januari, kalau lagunya 11 Januari bertemu, nah ini 11 Januari ulang Iya. tahun. Nah, apa harapan Kak Arni di usia yang baru ini dan mungkin harapan untuk ke depan di perjalanan Kak Arni selanjutnya dengan ya status sebagai anggota Polri, sebagai mahasiswa, sebagai atlet juga apa yang jadi harapan Kakak ke depan? Harapan saya mungkin di umur 22 tahun ini merupakan suatu, umur yang diberkati Tuhan. Mmm. Semoga nantinya saya bisa mengukir banyak prestasi, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan di umur bukan saya prestasi saya di Dayu, mungkin di, pendidikan ataupun dalam apa yang saya bisa berikan lebih kepada institusi Polri sendiri, dan semoga saya diliputi oleh orang-orang baik. Iya, makasih, itu Mmm. saja. Oke, Iya, semoga apa yang menjadi cita-cita Kak Arni didengar oleh Tuhan amin, dan dikabulkan ya, apapun yang menjadi amin, harapan Kak Arni, kita semua mendoakan semoga bisa diraih nanti. amin. Oke, Kak Arni nggak terasa banget kita udah hampir sejam ya Iya, iya, ngobrol-ngobrol. Mmm, Terima kasih banyak tentunya sudah berbagi cerita menarik dan inspiratifnya untuk kita ya di Tribun Bastory, untuk Tribuners di rumah. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita hari ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman muda di luar sana yang punya mimpi, harus terus kejar mimpinya ya, iya, amin. jangan berhenti karena apa yang kita pikir nggak bisa, itu bisa aja Iya, sama Tuhan tuh iya, dibisakan ya. iya, benar. Contohnya Kak Arni ini, Iya, tadinya nggak punya nggak bayangan, terbayangkan, iya, betul. mau menjadi atlet, ternyata dibawa oleh takdir dan direstui oleh Tuhan sampai bisa sejauh ini dengan Iya, berbagai medali yang
ada di depan saya. Aduh, rasanya saya mau diculik nih, medalinya Tribuners banyak banget. Aduh, Karni sekali lagi terima Iya, kasih banyak, makasih, sukses Kak. terus untuk Amin. karirnya di anggota Amin. kepolisian, di atlet dayung juga, Amin. dan Iya. sukses juga untuk kuliahnya Amin. lancar-lancar sampai selesai nanti. Ada waktu kita ketemu lagi dengan prestasi-prestasi berikutnya. Amin. Semoga apa yang Iya. ingin dicapai semuanya tercapai. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses Makasih juga, terus. Kak. Tribuners, terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami baik di live kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Kita ketemu lagi di Tribun Bastory edisi berikutnya dengan narasumber-narasumber hebat pastinya. Dan pastinya masih tetap bersama saya Putri Utami. Akhirnya saya pamit. Kak Arni juga pamit. Bye. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sampai jumpa dan Amato. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal